Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indah. Pak Tani pergi ke sawah dengan riang gembira sembari memanggul pacul. Aku akan pergi ke sawah untuk memeriksa kebunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen. Tapi sesampainya ia di sana, betapa terkejutnya Pak Tani melihat buah yang ada di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang merusak buah di kebunku ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil buahnya boleh saja, tinggal ambil. Aku ini bukan petani yang pelit. Dengan hati yang muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga, hewan apakah yang suka mentimun? Ini pasti si kancil. Pak Tani mencari akal untuk menjebak si kancil. Lalu ia membuat sebuah orang-orangan yang diberi berkat sangat kuat. Aku tahu kancil hewan yang cerdik. Ia pasti akan menertawakan orang-orang ini. Tapi rasakan nantinya ya. Benar saja, malam harinya kancil datang menghampiri kebun itu. Ia tertawa sinis melihat adanya orang-orangan itu. Hah? Cuma orang-orangan? Siapa takut? Kancil melintasi orang-orang itu dan kini ia memakan buah timun yang muda-muda. Ternyata tidak banyak yang ia makan. Hanya 2 atau 3 buah saja, ia sudah merasa kenyang. Setelah puas makan, ia kembali menghampiri orang-orangan itu. Sifat jahilnya kambuh. Ia menendang orang-orangan itu dengan kaki depannya. Aduh, kok merekat? Peki kancil kaget. Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku atau kupukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya terdiam. Lalu ia memukul kaki depannya yang satu lagi. Dan kini kedua kakinya merekat pada baju orang-orangan itu. Baju orang-orangan itu diberi perekat sangat kuat. Kancil tidak mungkin dapat meloloskan diri. Semalaman ia menangis. Pagi harinya, Pak Tani datang membawa pentung. Ini dia biang keroknya. Kupukul kau. Cil, kau boleh makan buah yang ada di kebunku. Tapi jangan kau rusak buah yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak buah timunmu. Aku hanya memakan 2 atau 3 buah saja kok. Pak Tani tidak percaya dengan omongan si kancil. Lalu ia mengikat kedua kaki si kancil dan diseret pulang ke rumah. Di rumah Pak Tani, kancil dikurung dalam kurungan ayam. Batu yang ada di atas kurungan ini cukup berat. Kau tidak akan mungkin dapat meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli bumbu sate. Ampun Pak Tani, aku jangan disate, rengek si kancil. Pada saat Pak Tani pergi ke pasar, ada seekor anjing yang datang menghampiri kurungan si kancil. Cil, kok kau dikurung seperti begitu? Tanya si anjing. Loh, kamu tidak tahu, Jing? Kancil balas bertanya. Katakan ada apa? Jadi begini, Jing. Pak Tani mengambil aku sebagai menantunya. Jadi sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat-lezat untukku. Sepertinya kau tidak cocok. Ibumu saja kan kecil. Baik aku saja yang menggantikanmu menjadi menantu Pak Tani. Enak sekali kau, Jing. Sudah, pergilah kau sana, anjing. Anjing tiba-tiba menggereng marah. Cil, kalau kau tidak mau kugantikan sekarang juga, maka batu yang ada di atas kurungan ini akan kudorong dan lehermu akan kugigit sampai putus. Wah, jangan begitu dong. Jadi mau apa tidak? Baik-baik, terpaksa aku menuruti kemauanmu. Lalu anjing mendorong batu yang di atas kurungan hingga terlepas. Kancil keluar, sedangkan anjing masuk ke dalam kurungan. Selamat menjadi menantu Pak Tani, anjing, sahut kancil sembari berlari kencang ke arah hutan. Beberapa saat kemudian, Pak Tani pun pulang. Ia terkejut bukan kepalang melihat kancil yang dalam kurungan berubah menjadi seekor anjing. Hormat pada calon mertua, kata anjing.
Kancil memberikan haknya kepada saya untuk menjadi menantu Pak Tani kepada si anjing yang gagah dan perkasa. Lalu, mana si Kancil? Ia sudah berlari kencang ke hutan, Pak. Kamu mau jadi menantuku? Iya, Pak, benar sekali, kata si anjing dengan gembira. Sekarang, keluarlah dan duduklah yang manis, pejamkan matamu. Aku akan manggil putriku dalam rumah. Anjing menunggu dengan hati yang berdebar. Pak Tani pun tiba, tetapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan sebuah pentungan. Ini hadiah untukmu, teriak Pak Tani sembari memukul kepala dan punggung si anjing. Ampun! Anjing menjerit dan berlari kencang sambil membawa dendam karena sudah ditipu oleh si Kancil. Awas kau ya, Cil, jika aku ketemu akan kugigit kau. Kancil sedari sudah berlari kencang, namun karena jalannya lambat, dalam beberapa saat anjing sudah bisa menyusul di belakangnya. Wah, gawat! Anjing sudah berada di belakangku, kata Kancil dalam hati. Aku harus segera bersembunyi. Anjing sangat marah karena sudah ditipu oleh si Kancil. Setelah pukul Pak Tani, anjing berlari mengejar si Kancil. Hei, Kancil kurang ajar, tunggu aku gigit kau. Loh, kau marah? Kau sendiri kan yang mau diambil menantu Pak Tani? Sahut Kancil sembari berlari kencang.